Selamat datang di pembelajaran biologi. Hari ini kita akan belajar tentang materi pertama tentang biologi pada kelas 10 semester 1. Kita akan belajar tentang ruang lingkup biologi. Setidaknya kita akan membahas tentang 5 poin. Yang pertama, apa itu biologi? Yang kedua, ciri-ciri biologi sebagai sains. Yang ketiga, tingkat organisasi kehidupan. Yang keempat, tentang cabang-cabang biologi. Dan yang kelima, tentang manfaat biologi. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa sih biologi? Kenapa kita harus belajar biologi? Adalah istilah kata dari bahasa Yunani, dari kata bios dan logos. Bios yang berarti hidup, logos adalah ilmu pengetahuan. Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Biologi adalah ilmu sains, di mana suatu ilmu dibilang menjadi sains itu harus memenuhi syarat-syarat atau ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama, konkret atau nyata. Misalkan di pohon itu ada penghuninya. Itu nggak nyata. Lalu yang nyata seperti apa? Yang nyata, di pohon itu hidup seekor burung. Berikutnya, objektif. Objektif itu apa adanya, tidak memihak dan tidak sesuai keinginan kita, tapi apapun hasilnya itu yang benar-benar seadanya. Kemudian berikutnya ada universal. Universal itu sama dimanapun. Misalkan kita melakukan penelitian di Wonosobo, hasilnya seperti apa? Kemudian penelitian itu dilakukan kembali di belahan dunia mana? Misalkan di Eropa. Penelitian itu harusnya hasilnya juga sama, sehingga disebut sebagai universal. Berikutnya sistematik. Sains itu mempunyai urutan yang jelas, tidak boleh seenaknya sendiri. Sudah ada urutan yang jelas. Dan yang terakhir ada empiris. Empiris itu bisa dibuktikan. Kita lanjutkan tentang objek dan permasalahan biologi, di mana objek dan permasalahan biologi itu ada di tingkat organisasi kehidupan. Dan tingkat organisasi kehidupan pertama biologi adalah molekul. Molekul ini adalah disusun oleh atom-atom yang kemudian membentuk unsur yang nantinya membentuk komponen-komponen organel sel. Contohnya ada protein, karbohidrat, lemak, DNA, itu contohnya. Tingkat organisasi kehidupan yang kedua adalah sel. Sel itu dibilang sebagai struktural dan fungsional terkecil dari suatu makhluk hidup. Suatu makhluk hidup sudah dibilang hidup jika dia terdiri dari sel, minimal 1 sel. Contohnya bakteri, protista. Sel ini kalau kita ibaratkan, sel itu batu bata yang menyusun rumah. Itu adalah selnya. Yang ketiga, tingkat organisasi kehidupan yang ketiga itu ada jaringan. Jaringan itu terbentuk dari kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama sehingga menjalankan tugas yang sama pula. Contoh jaringan, ada jaringan meristem, jaringan ikat, jaringan lemak, dan masih banyak lagi. Kemudian yang keempat ada organ. Organ ini terbentuk dari kumpulan beberapa jaringan yang berbeda tetapi menjalankan fungsi yang bersinambungan. Contoh dari organ, ada jantung misalkan. Jantung itu terdiri dari beberapa
jaringan. Kemudian yang kelima ada sistem organ. Sistem organ juga terdiri dari kumpulan beberapa jaringan yang berbeda. Maksud saya beberapa organ yang berbeda, membentuk atau menjalankan fungsi yang berkesinambungan. Contohnya sistem organ pencernaan. Sistem organ pencernaan dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, kemudian usus 12 jari, usus halus, usus besar, dan anus. Kemudian tingkat organisasi kehidupan berikutnya ada individu. Individu ini dibentuk oleh beberapa sistem organ yang kemudian menjalankan kehidupan. Individu atau organisme ini contohnya seekor kucing, seekor bebek, itu individu. Selanjutnya ada populasi. Populasi ini adalah kumpulan beberapa individu yang tinggal di suatu tempat yang sama dan waktu yang sama dan melakukan interaksi. Contohnya populasi buaya, populasi burung. Kemudian ada komunitas. Komunitas adalah kumpulan beberapa populasi yang tinggal di suatu tempat yang sama dan waktu yang sama juga melakukan interaksi. Contohnya komunitas sawah. Kemudian akan terbentuk ekosistem. Ekosistem ini terbentuk dari kumpulan komunitas yang kemudian ada interaksi antara faktor biotik dan faktor abiotik. Adanya interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Contoh dari ekosistem, ada ekosistem sawah, ekosistem kolam. Kemudian akan terbentuk bioma. Bioma ini adalah ekosistem skala besar yang terbentuk adanya perbedaan iklim. Ada bioma hutan hujan tropis, bioma tundra, taiga, sabana, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, tingkat organisasi kehidupan itu ada biosfer. Biosfer ini adalah terbentuk dari bioma yang ada di dunia. Bumi kita inilah yang disebut sebagai biosfer. Berikutnya kita akan bahas tentang cabang-cabang biologi. Biologi skupan atau jangkauannya sangat luas. Karena itu dibagi menjadi beberapa cabang-cabang biologi. Contohnya, pada biologi molekuler. Biologi molekuler itu mempelajari tentang kehidupan molekul. Kemudian ada sitologi, itu mempelajari tentang sel. Pada histologi, itu mempelajari tentang jaringan. Kemudian ada pulmologi, ada kardiologi, neurologi, itu mempelajari tentang organ. Ada lagi fisiologi yang mempelajari tentang fungsi-fungsi yang ada di tubuh makhluk hidup. Ada ekologi yang mempelajari tentang ekosistem, etologi yang mempelajari tentang tingkah laku, ada lagi biokimia yang mempelajari tentang proses-proses kimiawi yang ada di dalam tubuh. Kemudian ada lagi anatomi, zoologi, botani, virologi, entomologi, ornitologi, dan masih banyak yang lainnya. Bahasan selanjutnya kita akan belajar tentang apa sih manfaat biologi. Ngapain kita belajar biologi? Manfaat biologi ini sebenarnya banyak sekali kita temukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, manfaat di bidang pertanian. Di bidang pertanian, ilmu biologi itu sangat bermanfaat dalam teknik kultur jaringan, dalam mencari bagaimana cara penanaman, cara pembudidayaan tanaman yang terbaik, menghasilkan pestisida yang alami, yang ramah lingkungan, kemudian
teknik-teknik yang lain seperti pemuliaan tanaman dan sebagainya. Berikutnya ada di bidang peternakan. Di bidang peternakan, biologi bermanfaat contohnya dalam teknik inseminasi buatan. Kemudian teknik in vitro yang digunakan untuk menghasilkan ternak yang berkualitas yang baik. Di bidang tambang atau pertambangan, beberapa mikroorganisme juga digunakan di bidang pertambangan. Sedangkan di bidang kedokteran, kita juga mengenal banyak sekali manfaat biologi di bidang kedokteran. Bayi tabung misalnya, transplantasi organ, vaksin, ataupun penelitian-penelitian yang kemudian menghasilkan obat-obatan. Kemudian industri makanan. Di industri makanan kita mengenal bahwa mikroorganisme yang digunakan dalam penambahan makanan supaya didapatkan kualitas makanan yang lebih baik, bernilai lebih tinggi, dan juga mempunyai daya simpan yang lebih lama. Ada yogurt, kemudian ada keju, ada kefir, dan banyak yang lainnya. Itu kira-kira apa manfaat biologi, dan masih banyak yang lainnya. Ada bermanfaat dalam pembuatan kosmetik, obat-obatan, dan masih banyak yang lain.